untuk kegiatan yang pertama, apa kegiatan yang baru kami atau kita lakukan, yaitu sesuai dengan tugas yang diberikan, identifikasi masalah dan solusi. Di sini kami berdiskusi bagaimana komunitas praktisi berbagi tantangan, yaitu pada 2 bulan pertama, yaitu di sini kami yang masalah kedua yaitu relasi guru dengan siswa yang kami angkat permasalahannya relasi guru dan siswa, guru dengan teman sejawat. Di sini yang kami angkat permasalahannya yaitu masih sulit untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman karena adanya image yang tertanam bahwa ganti menteri, ganti lagi program atau kegiatan, sehingga itu sulitnya ini kami ketika mensosialisasikan tentang peran guru penggerak, salah satunya itu komunitas praktisi, masih ada teman yang tidak mau atau tidak merespon. Kemudian solusinya itu kami tetap sabar, berusaha untuk terus memotivasi teman-teman agar mereka mau untuk bersedia bersama-sama kita dalam berkolaborasi untuk membentuk komunitas praktisi. Selain itu juga kami minta dukungan dari kepala sekolah dan terus membuka diri serta menggali lebih banyak lagi pengetahuan tentang peran kami sebagai guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian apa saja tahapan dalam kegiatan tadi? Ya, seperti yang kita sudah lakukan, mulai dari identifikasi masalah, kemudian tadi sudah ada solusi yang kami sudah paparkan. Kemudian apa saja permasalahan yang muncul dan apa saja solusinya, demikian tadi yang kami juga sudah jelaskan. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Haji. Ya, silakan. Kelompok ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami ini menyelidiki masalah dan solusi, yaitu kami yang pertama apa saja tahapan dalam kegiatan tadi. Jadi kegiatan tadi kami dibagi menjadi bagian manajer do re mi. Nah, jadi setelah itu kami mengidentifikasi masalah antara rekan sejawat. Ya, rekan sejawat. Jadi permasalahannya yang kami munculkan di sini adalah metode mengajar dengan maaf. Ya, mengajarkan ya, mengajar menarik. Maaf, saya kira kita kalau coba. Jadi pembelajaran menarik yang kami dapat simpulkan di sini bahwa yang pertama kami menggunakan metode pembelajaran yang lebih memihak kepada murid. Nah, salah satu metode yang kami sudah lakukan adalah tutor pembelajaran debat afiliasi, di mana proses pembelajaran tersebut semua berpihak kepada murid, berpusat kepada murid. Apalagi kami dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga hal tersebut sangat menarik bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbicara, membaca, menulis dan mendengarkan. Mungkin itu saja Bu solusi yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bu. Iya, kita pindah di perasaan. Nah, apa yang dirasakan saat menulis atau membahas permasalahan tadi saat diskusi? Apa perasaannya Bapak? Kemudian lanjut lagi, apakah Bapak Ibu dalam guru penggerak merasa nyaman untuk bercerita dalam proses diskusi? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat masalahnya dicarikan solusi bersama-sama? Nah, ini adalah pertanyaan pembelajaran 1. Apakah Bapak Ibu mengetahui apa istilah kegiatan tadi? Ya, silakan dari kelompok Do. Ya.
Ya, terima kasih. Kami Obdo akan memberikan pertanyaan dari apa yang dituliskan. Yang pertama, apa yang dirasakan saat menuliskan atau membahas permasalahan Bapak dan Ibu tadi? Tentu saya sangat merasa lega, merasa bangga karena saya dapat menuliskan sekaligus membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Kemudian segala permasalahan tersebut bisa kami nyatakan dalam sebuah tulisan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, apakah saya merasa nyaman untuk bercerita? Ya, tentu kami sangat merasa nyaman dalam bercerita dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, sehingga permasalahan tersebut bisa kami ketahui, bisa kami berikan atau kami ceritakan kepada yang lain supaya bisa diberikan satu solusi untuk kami. Yang kedua, ketiga, apa yang Bapak rasakan saat masalahnya dicarikan solusi secara bersama-sama? Tentu kami merasa bahagia karena selama ini di kepala kami itu hanya permasalahan itu yang timbul, namun dengan dicarikan solusi oleh teman-teman yang lain, tentu kami merasa bahagia. Unik-unik itu bisa ada jawaban dari teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk pembelajaran pertama tadi, apakah kami mengetahui apa istilah kegiatan tadi? Kemungkinan besar yang saya tahu bahwa itu adalah restitusi, karena bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan perasaan. Apa yang dirasakan saat menuliskan atau membahas permasalahan Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan bagaimana menggerakkan komunitas praktisi? Jelas saja yang saya rasakan adalah saya ingin menuliskan semua unek-unek saya. Saya ingin menumpahkan semua ya apa yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan pendidikan ini dan keberadaan saya di sekolah. Kemudian apa yang apakah Bapak Ibu merasa nyaman untuk bercerita dalam proses diskusi? Saya rasa ini nyaman. Ya, saya rasa bahwa saya nyaman untuk bercerita ini dalam proses diskusi karena ya kapan lagi kesempatannya untuk menceritakan hal ini, untuk mencarikan sama-sama solusinya. Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan saat masalahnya dicarikan solusi bersama-sama? Saya sangat merasa bersyukur saya berada dalam komunitas ini bersama orang-orang yang sama-sama memiliki tantangan. Ya, jelas saja sama-sama merasakan hal ini di tempat bekerjanya atau di sekolahnya. Kemudian pertanyaan pembelajaran, apakah Bapak Ibu mengetahui apa istilah kegiatan tadi? Iya. Jadi kegiatan tadi ini kita membahas bagaimana komunitas praktisi di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Silakan Rera. Halo? Doremi. Yang ini. Rohem, ya pertanyaan terkait perasaan, apa yang dirasakan saat menuliskan atau membahas permasalahan Bapak Ibu? Yang saya rasakan sangat lega karena berbagi masalah ternyata membuat kita lebih santai, bahwa kita tidak sendiri, ternyata kita punya masalah yang sama, ya terkait bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada murid. Kemudian, apakah Bapak Ibu merasa nyaman untuk bercerita di dalam proses diskusi? Saya sangat nyaman sekali bercerita dan berdiskusi terkhusus kepada Bapak Jumaya, teman diskusi saya, karena ternyata kita punya visi yang sama, yaitu kita ingin membuat pembelajaran yang menarik, yang mana semua keterampilan siswa
bisa tercapai. Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan saat masalah dicarikan solusi bersama-sama? Ya, saya mengucapkan terima kasih karena pada dasarnya kita memiliki masalah yang sama, tetapi ketika kita mendiskusikannya, ternyata kita menemukan jawaban dengan cara pandang yang berbeda. Nah, dengan cara pandang yang berbeda, kita mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu mengetahui apa istilah kegiatan tadi? Untuk kegiatan yang kita lakukan tadi ini, saya menyebutnya sebuah kolaborasi. Kita berkolaborasi dalam komunitas praktisi. Ya, saya kembali. Tepuk tangan dulu untuk perasaan ini. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, dari slide berikutnya ini, diskusi tadi adalah aplikasi dalam melakukan komunitas praktisi. Seperti yang Bapak Ibu rasakan dalam komunitas praktisi, harapannya para peserta merasa nyaman. Tadi sudah dijawab. Ya, dengan baik menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya bersama. Pertanyaan pembelajaran kedua, apa saja manfaat dari diskusi komunitas praktisi seperti tadi? Silakan, apa saja manfaat? Ya. Boleh? Dari praktisi. Jadi manfaatnya itu sangat banyak. Yang pertama, setelah kami tadi mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan siswa dan guru. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan guru dan stakeholder sekolah lainnya. Dan kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan membuat pembelajaran yang menarik. Jadi memang dari sini kita secara bersama-sama mencari solusi atas masalah-masalah yang sudah terjadi. Dan kami berharap bahwa setelah kegiatan ini dan kami kembali ke sekolah kami masing-masing, kami segera dapat melakukan follow up sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kami lakukan ini, dan segera kami dapat mengimplementasikan solusi yang telah kami buat secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Berikutnya, silakan. Mohon maaf Bu, kita ini yang dibahas masih masalah yang tadi pertama pelajaran ya. Jadi manfaat yang dapat kami ambil dari komunitas praktisi tadi ini, kami menemukan berbagai cara atau metode yang bisa kami bawa ke institusi kami, ke sekolah kami, untuk dijadikan sebagai satu model ya, satu model untuk bisa kami diskusikan oleh teman-teman guru yang ada di sekolah, supaya kami bisa terapkan secara langsung di dalam proses pembelajaran kami. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu PGP. Menurut saya manfaat dari diskusi komunitas praktisi seperti yang tadi sudah kita lakukan, dari pribadi saya selama ini belum melakukan peran guru, yaitu menjadi komunitas atau mengembangkan diri untuk melakukan komunitas praktisi. Tetapi setelah mempelajari hari ini dan berdiskusi bagaimana itu komunitas praktisi, saya banyak sekali memperoleh manfaat, terutama tadi setelah mengidentifikasi permasalahan, ternyata kita memiliki masalah yang hampir semuanya sama, baik itu dari permasalahan di siswa, rekan sejawat, maupun bagaimana membuat metode belajar yang lebih menarik. Kemudian dari diskusi tadi ini saya bisa mengambil satu satu peristiwa yang sangat penting, yang menurut saya sangat bermakna, yaitu saya bisa melakukan satu refleksi dari apa yang saya sudah
rasakan selama saya mengikuti program pendidikan ini, yang kemudian akan saya bawa atau saya terapkan nanti di tempat saya mengajar, sehingga saya akan lebih semangat dan lebih kuat menghadapi tantangan ke depannya. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, itu sebentar. Ya, terima kasih. Manfaat yang saya peroleh dari diskusi komunitas praktis kali ini, yaitu poin paling terbesar adalah kita saling menguatkan. Ya, kita saling menguatkan bahwa ternyata kita tidak sendiri. Apa yang kami rasakan, sekolah kami dirasakan juga di sekolah lain, dirasakan juga oleh sekolah yang lainnya lagi. Ya, dengan kita berdiskusi, mengungkapkan perasaan kita, kasus kita, masalah kita ini, kita saling menguatkan bahwa kita meyakini, ayo kita bergerak, karena ternyata kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Ibarat sebuah lidi, kalau kita sendiri kita tidak bisa bermanfaat, tetapi jika kita berkolaborasi bersama-sama, kita akan bisa membersihkan apa yang tidak bisa dibersihkan. Oke, saya kembalikan. Silakan, Pak Ustaz. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa saja manfaat yang diperoleh dari diskusi komunitas praktis tadi? Yang pertama adalah kita menemukan namanya praktis baik pembelajaran, dan hal ini terkait dengan ideologi itu komunitas praktis ya. Hari ini kita sudah praktekkan sebenarnya komunitas praktis itu domain ya. Dalam ranah domain itu kita sudah melihat bahwa kita memiliki permasalahan yang sama ternyata, dan itu yang penting yang bisa saya peroleh dari komunitas praktis ini, dan ini kita sudah praktekkan. Tinggal kita kembali ke sekolah untuk kemudian mempraktekkan untuk skala yang besar terkait dengan guru, kepala sekolah, murid, dan pengawas. Barangkali itu Ibu. Terakhir mungkin Pak Saleh atau manfaat. Iya, manfaat yang kami peroleh dari diskusi komunitas praktis ini adalah yang pertama, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat kita, dan kita saling berkolaborasi untuk saling memberikan dukungan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan kita saling bekerja sama untuk saling mendukung sesama guru. Yang kedua, manfaat yang kedua tentu dari diskusi komunitas praktisi ini kami bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan kami, baik dari kelompok tadi maupun dari sekolah yang kami tempatkan mengajar. Tentu permasalahan tadi bisa didiskusikan dan kami bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kedua ini. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Jadi poin dari pembelajaran kedua tadi betul. Dalam komunitas praktisi kita bisa dapat belajar satu sama lain dengan rekan seprofesi kita. Kita juga membagi beban permasalahan dengan orang yang mengerti kita. Pertanyaan pembelajaran ketiga, apa yang menjadi kunci penting dalam proses diskusi tadi? Apa yang Bapak Ibu amati dari proses saya sebagai pengajar praktek memfasilitasi diskusi tadi? Iya, silakan dulu dari Ibu. Ibu. Ya, Ibu Asri. Nanti. Poin pembelajaran ketiga. Ada dua pertanyaan kunci. Iya. Apa yang menjadi kunci penting dalam proses diskusi tadi? Jadi menurut saya betapapun banyaknya kita mengidentifikasi masalah dan solusi, jika kita tidak mengambil makna, kemudian kita tidak mempraktikannya, solusi-solusi tadi itu akan tidak ada artinya. Jadi makna dari proses diskusi tadi. Kemudian yang saya amati dari proses saya memfasilitasi Pengajar praktek. Ini pengajar praktek dari saya. Oh ya, yang saya amati dari proses pengajar praktik memfasilitasi diskusi kami, alhamdulillah menurut saya sudah sangat tepat, sudah sangat cocok dengan petunjuk atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Terima kasih. Saya kembali. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi betul sekali bahwa dalam komunitas praktisi di sini kita bisa belajar dengan teman tentang berbagai masalah yang terjadi. Jadi kita bisa berbagi solusi, berbagi strategi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kata kuncinya ya, strategi yang ketiga ya, kata kunci dalam proses pembelajaran di sini bahwa sebuah proses pembelajaran yang terjadi dalam komunitas praktisi tak akan selesai kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama atau secara kelompok. Jadi tidak bisa kerjanya per individu, mungkin seperti itu. Silakan Pak Saleh. Iya, kunci penting dalam proses diskusi tadi menurut kami adalah yang pertama adalah kolaborasi. Setiap permasalahan pasti ada solusinya jika kita bersama-sama mendudukkan permasalahan itu. Jadi intinya adalah kolaborasi, kita saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena kalau kita hanya duduk sendiri tanpa orang lain, maka permasalahan itu akan menjadi beban kita. Tapi dengan diskusi semacam ini tentu menjadi satu harapan yang baik. Permasalahan yang kita hadapi bisa kita diskusikan secara bersama-sama dalam satu praktisi. Terima kasih. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu amati dari proses saya memfasilitasi diskusi? Ya, bukan saya, maksudnya pengajar praktek begitu. Tentu yang ini tadi adalah membentuk kelompok-kelompok kecil dalam diskusi sehingga diskusi tersebut bisa aktif dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Silakan Ibu Nurjana. Ya, terima kasih. Kunci penting dalam proses diskusi tadi, ya yang pertama kita harus berkomunikasi. Ya, kita harus komunikasikan apa masalah kita kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu. Ya, kemudian setelah kita berkomunikasi, kemudian kita berkolaborasi, kemudian kita membangun budaya positif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang saya amati terkait permisi Ibu Haji Fatimah terkait memfasilitasi diskusi kami, saya ucapkan terima kasih secara pribadi dan tentu teman-teman juga ingin menyampaikan hal tersebut. Dengan beliau memfasilitasi kami, banyak hal yang kami dapat, mulai dari ice breaking yang tadi baru kami dapat, kemudian bagaimana kami melakukan diskusi, kemudian bagaimana ketika kami menyampaikan hasil-hasil diskusi kami. Saya kembalikan, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ibu Nurjana. Iya, apa yang menjadi kunci penting dalam proses diskusi tadi? Yang pertama adalah membangun komitmen bersama atas permasalahan yang sudah disampaikan bersama tadi dalam kelompok kecil itu. Bagaimana kita ketika kembali ke satuan pendidikan masing-masing membangun namanya komunitas praktisi itu. Kemudian terkait yang soal nomor 2, alhamdulillah yang disampaikan oleh Ibu Haji mulai dari pertama sampai dengan detik ini itu semuanya runut, baik sekali dan kami cerna dengan sangat baik. Barangkali seperti itu Ibu. Terima kasih. Yang terakhir Ibu. Terima kasih untuk kunci penting dalam proses diskusi tadi. Bagi saya adalah segera melakukan action untuk segera mengimplementasikan apa yang sudah kami buat tadi, kami identifikasi masalah tadi, serta kami sudah mencari solusi bersama-sama agar apa yang telah kita rumuskan tadi menjadi bermakna, menjadi berarti. Maka mari kita bersama-sama untuk segera mewujudkan solusi itu bersama di sekolah kita masing-masing. Kemudian untuk proses fasilitasi yang sudah diberikan Ibu Haji Fatimah, alhamdulillah sangat bagus sekali. Kami dapat juga pengalaman baru seperti tadi yang dikatakan Ibu Nurjana dari ice breaking.
saya juga jadi lupa. Ya, kemudian proses diskusi, merumuskan masalah, kemudian solusi, ya sudah luar biasa. Terima kasih banyak Bu Haji. Iya, kita berpindah ke slide berikutnya. Nah, jadi poin pembelajaran ketiga ini, Bapak Ibu nantinya akan menjadi guru penggerak yang akan berperan menggerakkan komunitas praktisi dan memfasilitasi diskusi seperti yang telah saya lakukan. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam diskusi tadi, membuat proses komunikasi positif sudah dijawab tadi, di mana setiap orang dapat mengajukan idenya dan tidak merasa dihakimi. Iya, ingat kembali proses tadi saat Bapak Ibu memfasilitasi diskusi komunitas, maksudnya saat saya memfasilitasi ya komunitas praktisi. Jadi saya berikan berbagai pilihan, iya, kertas, ada kesepakatan dan sebagainya, ada tambahan pengapaannya. Nah, kita pindah ke pembelajaran pertanyaan penerapan ke depan. Masih refleksi ya. Ada dua lagi pertanyaan di sini. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika diminta mengadakan diskusi komunitas praktisi? Apa yang Bapak tingkatkan ke depan agar bisa mengadakan diskusi komunitas praktisi dengan baik? Ya, silakan dijawab Pak Suharmi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika diminta mengadakan diskusi komunitas praktisi? Tentu yang pertama saya lakukan adalah menjalin komunikasi kepada stakeholder yang ada di sekolah supaya komunitas itu sendiri bisa berjalan dengan baik pada saat kita akan mengadakan diskusi. Kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan tentu harus ada disampaikan kepada komunitas praktisi tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang perlu Bapak tingkatkan ke depan agar bisa mengadakan diskusi komunitas praktisi yang baik? Tentu yang akan kami tingkatkan ke depan adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang timbul itu betul-betul nyata yang terjadi di sekolah kita, supaya itu bisa menjadi satu atau dijadikan solusinya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki komunitas yang ada di sekolah kita yang kita akan bentuk supaya nantinya bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang akan timbul di sekolah. Terima kasih. Iya, silakan dilanjut Ibu Nurjana. Apa yang akan saya lakukan jika diminta mengadakan diskusi komunitas praktisi? Insya Allah saya siap melaksanakannya. Kemudian tentu dengan beberapa tahapan, mulai dari berkomunikasi dengan stakeholder, kemudian mempersiapkan materi, kemudian teman-teman untuk berpartisipasi. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan ke depannya agar bisa mengadakan diskusi komunitas praktisi dengan baik? Tentu sebagai narasumber nantinya atau sebagai fasilitator nantinya, tidak lain yang harus kita tingkatkan adalah pemahaman kita terhadap isu yang kita angkat ketika diskusi tersebut. Karena kita perlu untuk punya pemahaman terlebih dahulu, kemudian memberi ruang kepada teman-teman untuk saling bertukar ide dan gagasan. Terima kasih. Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika kita mengadakan diskusi komunitas praktisi? Yang pertama, saya melakukan dulu namanya perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Kemudian terakhir adalah refleksi. Di kegiatan perencanaan pertama, saya akan membangun dulu namanya komunikasi dengan pimpinan. Otomatis harus dilakukan terkait dengan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pendanaan, waktu pelaksanaan dan kesiapan seluruh sekolah, terutama guru.
masa maksus dulu. Setelah itu dilaksanakan kemudian adalah bagaimana saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak, semua yang berkaitan dengan hal tersebut, kemudian komunitas praktisi itu apa, itu materi intinya. Kemudian terakhir saya melakukan refleksi apa kekurangan yang harus saya perbaiki terkait kegiatan sudah saya lakukan. Kemudian berikut yang perlu saya tingkatkan ke depan adalah komitmen diri saya sendiri, kemampuan saya, pemahaman saya, dan segala referensi yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak harus benar-benar kuat sebelum saya terjun jadi guru penggerak. Itu, terima kasih. Silakan Ibu Asri. Baik, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika diminta mengadakan diskusi komunitas praktisi? Ya, karena saya sudah berada di dalam program pendidikan guru penggerak, maka sebagai salah satu peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi, maka saya akan berusaha untuk melakukannya atau siap untuk melakukannya. Kemudian apa yang perlu Bapak Ibu tingkatkan ke depannya agar bisa mengadakan diskusi komunitas praktisi dengan baik? Maka yang perlu saya lakukan adalah untuk bagaimana mengumpulkan dan berbagi informasi dengan teman-teman yang terkait dengan masalah-masalah dalam pembelajaran. Kemudian apabila komunitas praktisi tersebut sudah terbentuk, maka saya akan berusaha memberi dukungan kepada sesama anggota untuk bagaimana kita berkolaborasi dalam mencari atau mengidentifikasi masalah serta mencari solusi dalam pembelajaran yang terkait dengan masalah-masalah dalam pembelajaran. Kemudian saya juga dalam kedepannya jika sudah berada dalam komunitas praktisi selalu membuka diri dan merefleksikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dalam komunitas praktisi tersebut. Terima kasih. Iya, silakan Pak Jamu. Ya, Pak Jumayan. Ya, terima kasih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika diminta nanti melakukan diskusi komunitas praktisi? Jadi yang saya lakukan pertama adalah menganalisis kebutuhan komunitas di mana saya berada. Ya, saya melihat dulu komunitas saya kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, setelah kebutuhan itu ada, saya memfasilitasi. Dengan bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Setelah itu saya mencari narasumber yang relevan dengan apa yang akan didiskusikan. Jadi dalam kegiatan ini apa yang didiskusikan masalah banyak kegiatan penggunaan sarana prasarana jelas berhubungan dengan proses atau kurikulum yang ada. Ya jelas kita mengundang dari komunitas praktisi dari dinas terkait seperti dinas provinsi. Ya, selanjutnya yang saya lakukan lagi menyelenggarakan kegiatan dan mendiskusikan apa yang sudah kami lakukan. Dan setelah itu, pertanyaan kedua, apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? Jadi dalam diskusi ini ya, hal yang ingin kami tingkatkan itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, bagaimana solusi-solusi yang kami akan lakukan bila terjadi masalah atau benturan nanti ke depan dalam kegiatan kami ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Hidra. Terima kasih. Jika saya diminta untuk mengadakan diskusi komunitas praktisi, maka yang pertama kali saya lakukan yaitu menjalin komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, termasuk dengan stakeholder sekolah lainnya, baik itu dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah, terkait dengan tujuan dibentuknya komunitas praktisi
baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa tujuan dari terbentuknya komunitas praktisi ini. Kemudian selanjutnya saya juga akan mencari rekan-rekan yang sepemahaman dengan kita dalam upaya melakukan perubahan di sekolah. Kemudian setelah itu kami akan berusaha, setelah kami sudah mendapatkan orang-orang yang sepemahaman dengan kita, maka yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita memahami tentang peran kita sebagai seorang guru penggerak yang diharapkan bisa melakukan perubahan bukan hanya di komunitas